yubhats ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amin. Terakhir pembahasan kita di surat Al-Maidah ayat ke-66. Jadi sekarang kita masuk ke ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan maksiat ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Kemudian ucapan-ucapannya yang tidak baik seperti yang disebutkan di ayat 64 itu. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah hullat aydihim, kata Allah. Orang Yahudi itu mereka berkata tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya Allah itu pelit. Nah, yang pelit itu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yadullah mabsutatan, tangannya Allah itu terbuka lebar-lebar. Ini kiasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan. Kemudian di ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Andai saja orang-orang ahlul kitab itu beriman, bertakwa, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menutup keburukan-keburukan mereka, maksudnya dihapus keburukan-keburukan mereka, dan aku Allah sendiri yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Lihat itu di ayat 65 kita sudah bahas kan, lakafarna anhum sayyi'atihim. Giliran menghapuskan dosa menggunakan kata gantinya jamak, ya. Memasukkan ke surga kata gantinya tunggal, aku. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Tapi giliran menggugurkan keburukan-keburukan, menutup keburukan-keburukan menggunakan kata ganti jamak. Ini kita sudah bahas. Karena memang yang memasukkan surga itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memasukkan siapapun ke surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat itu kalau diizinkan Allah, kalau tidak diizinkan juga tidak jalan syafaat itu. Tapi giliran mengampuni dosa, kenapa menggunakan jamak? Ini menunjukkan bahwa dosa itu kadang-kadang ada yang Allah mengampuni tapi belum bisa diampuni karena terikat dengan makhluk. Jadi kalau dosa kamu itu terikat dengan Allah saja, ya pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena Dia itu Maha Pengampun. Tapi sayangnya ada dosa yang terikat dengan makhluk ini yang Allah tidak bisa mengampuni kamu. Bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi karena dosa kamu terikat dengan makhluk, maka kamu tidak diampuni dosanya sampai kamu mendapat ampun dari makhluk yang kamu sakiti itu. Nah, itu menunjukkan kenapa kita itu harus lebih berhati-hati pada saat kita berhubungan dengan makhluk. Jaga kata-kata kita, jaga perilaku kita. Kemudian, ini sudah kita bahas, ayat 66. Refresh ini ya, liburnya panjang soalnya. Walau annahum agamu taurata. Lihat ini ada kata walau semua. Kita sudah bahas juga kata lau di dalam ayat Al-Quran. Kalau ada kata lau, andai kata, itu berarti tidak mungkin. Andai kata, oh berarti mereka itu tidak seperti itu. Coba kita cek nanti di Al-Quran. Ada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Andai kata Quran itu diturunkan di atas gunung. Di atas gunung enggak dia? Enggak. Perumpamaan saja. Nah, andai orang-orang ahlul kitab itu beriman, berarti menunjukkan iman dan takwa itu tertutup dari mereka. Allah sampai menggunakan kata lau di sini. Tidak mungkin mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan semuanya.
ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di masa itu sampai yang akan datang, mayoritas mereka tidak akan beriman dan tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk Islam sedikit, yang beriman sedikit, yang bertakwa lebih sedikit lagi. Nah, tapi ini ahlul kitab di sini kan, yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah orang yang memang turun temurun, mereka itu Nasrani dan Yahudi, bukan penghuni baru ya. Kalau Nasrani yang sekarang ini kan banyak yang orang Nasrani sekarang yang kakek-kakeknya dulu bukan Nasrani sebetulnya. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kemudian yang ke-66 juga dimulai lagi. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Kalau saja mereka itu mendirikan Taurat di dalam hidup mereka, mendirikan Injil di dalam hidup mereka, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari sisi Tuhan mereka, yaitu kitab-kitab sebelum itu, termasuk diantaranya yang sebagai penutup adalah Al-Quran, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maka mereka akan makan dari bawah kaki mereka sama turun. Makanannya ini, rezeki mereka ini akan muncul dari bawah kaki mereka sama dari atas. Artinya rezekinya ini melimpah. Ini ayat ini menunjukkan orang itu kalau beriman sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah, rezekinya tidak mungkin seret. Tidak mungkin rezekinya seret. Pasti rezekinya ada dan melimpah rezekinya. Allah tidak mengatakan rezekinya cukup loh ya. Rezekinya melimpah. Keluar dari bawah kakinya, turun dari atas rezekinya. Dari rezeki itu ya turunnya dari atas atau dari dalam tanah, dari dalam tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya mereka mendirikan kitab yang diturunkan Allah. Jadi manusia sekarang kok banyak miskin, sumpek, seret rezekinya. Saldonya tidak naik-naik, harga tambah mahal semua. Harga kok tambah mahal terus, tidak pernah ada kabar harga turun, harga naik terus. Ini gara-gara apa sih? Apa sebab semua ini? Ahli ekonomi berbicara dengan ekonominya, ahli geografi berbicara dengan geografinya, dengan ilmunya masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebabnya manusia jauh dari firman Allah. Sudah tidak mendirikan lagi kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Ini skala besar dan skala kecil. Orang skala kecil, individu manusia, kalau tidak mendirikan hukum-hukum Allah di dalam hidupnya, dia berbicara semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri, hidupnya pasti bakal sempit. Keluarga juga seperti itu. Keluarga yang tidak mau mengikat dirinya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti akan sempit. Loh, tapi ada itu orang yang tidak sholat, tidak ini, kaya raya. Ya kaya raya, tapi itu bukan rezeki, isinya penyakit. Dia punya uang, tapi uangnya jadi penyakit. Kaya raya dia, punya uang banyak, anaknya semuanya nggak karu-karuan. Kaya raya isinya penyakit semuanya. Bukan rezeki itu namanya. Itu bala itu ya, ujian, naudzubillah. Nah, tapi orang yang mendirikan hukum-hukum Allah SWT di dalam hidupnya, rezeki semuanya, melimpah rezekinya. Nanti hidupnya akan tentrem, hidupnya bahagia, sehat, hidupnya akan tercerahkan di setiap waktu dan di setiap masa. Nah, jadi ini kunci kalau mau hidup bahagia, rezekinya makmur. Kalau bicara rezeki jangan mikir uang. Rezeki itu macam-macam, bukan cuma uang. Uang itu hanya sebagian kecil dari rezeki. Rezekinya melimpah dari bawah kakinya, dari atas kepalanya, turun dari langit. Kalau mau hidup seperti itu,
ya mulailah kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, dan mulai sedikit demi sedikit kita amalkan bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ini ditutup pembahasan kita di waktu yang lalu. Di antara mereka ahlul kitab itu ummatun muqtasidah. Ada sekelompok umat yang muqtasidah itu sebetulnya di tengah-tengah. Tidak pro, tidak kontra. Artinya objektif gitu ya. Mereka ini objektif. Tidak mau urusan, tidak mau mereka tidak membenci Nabi Muhammad, tidak membenci Al-Quran, tidak membenci umat Islam, tapi ya tidak juga beriman. Terserahlah, lakum dinukum waliyadin. Minhum muqtasidah. Tapi kata Allah, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi itu tidak banyak. Yang objektif itu tidak banyak. Yang paling banyak adalah mereka orang-orang yang perbuatannya tidak baik, perbuatannya buruk. Nah, kita lanjutkan sekarang ke ayat 67 yang sudah saya baca tadi ya. Ya ayyuhar rasul, hai rasul, wahai rasul. Yang dimaksud ar-rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Saya sering menjelaskan Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil namanya langsung oleh Allah SWT. Kalau nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil namanya langsung. Ini di ayat ini, ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Masuk, silakan. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Muhammad, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ma unzila ilaika, apa-apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak menyampaikannya, kamu tidak melakukan itu, berarti kalau kamu tidak menyampaikan risalah ayat-ayat Tuhanmu, fama ballaghta risalatah, maka kamu belum menyampaikan risalah Tuhanmu. Jadi ini salah satu dalil seorang nabi itu pasti punya sifat namanya tabligh. Tabligh itu lawannya tabligh kitman. Nabi itu tidak mungkin menyimpan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disimpan, tidak disampaikan, tidak mungkin. Tapi kalau selain nabi mungkin. Ulama belajar, dia ilmunya luar biasa, tapi tidak amanat, mungkin. Buktinya ahlul kitab ini punya Yahudi punya kitab Taurat, yang Nasrani punya kitab Injil, ada ilmunya, diberi ilmu oleh Allah, dia tahu kebenaran, tapi nafsu menguasai dia, diputar balik. Dia menyampaikannya ini diputar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tidak amanat ini. Menyimpan kebenaran di dalam dirinya. Dosanya sangat besar. Ulama sama Allah itu sama, lebih besar dosanya daripada orang yang punya uang, lihat orang mau mati disimpan. Ada orang mau mati kelaparan, dia punya uang, punya makanan, disimpan. Dosanya besarnya luar biasa. Jangan orang, kucing saja kita biarkan mati kelaparan, di neraka kita. Seperti wanita muslimah di zaman Rasulullah itu, yang malamnya tahajud, siangnya puasa, tadi miara kucing, kucingnya ditaruh di kandang, kandangnya dikunci, ditinggal keluar kota mati. Kata Rasulullah, hiya finnar, di neraka dia. Ini makhluknya Allah, bukan main-main, apalagi manusia. Nah, kalau orang menyimpan makanan sementara ada orang perlu makanan itu, dosanya besar. Bagaimana orang yang kelaparan rohaninya, kelaparan dari hidayah.
Kalau orang mati tidak makan, itu mati fisiknya. Tapi kalau orang yang rohaninya kelaparan, tidak kita kasih petunjuk dengan baik, matinya dia tidak sekali. Nanti mati di akhirat berkali-kali. La yamutu fiha wa la yahya. Ulama yang tahu yang benar yang mana, kemudian dia memutar balikkan fakta sehingga menyesatkan banyak orang, dosanya ini luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksud ulama di sini, ulama yang benar-benar ulama, atau kalau ulama yang benar-benar ulama kan tidak mungkin seperti itu. Maksudnya ulama yang ilmunya mumpuni, atau ulama dalam arti setiap kita mengetahui sesuatu tidak boleh kita memutarbalikkan fakta. Tidak boleh kita memutarbalikkan fakta. Sampaikan yang benar itu, benar, yang hak itu hak. Nah, jangan menipu orang lain, jangan menipu umat. Nanti dia akan berat sekali saat menghadap Allah SWT. Kasihan. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang sangat parah sekali nanti dia, naudzubillah min dzalik. Dan itu yang lebih ditakuti Rasulullah daripada Dajjal di akhir zaman ini. Nah, seorang nabi, seorang rasul tidak mungkin punya sifat hikmah. Sifatnya nabi itu ada tabligh, ada amanah. Nah, tabligh, amanah. Kalau tabligh itu dia pasti menyampaikan. Kalau amanat itu apa yang dia sampaikan itu dia kerjakan sendiri, dia lakukan. Kalau orang yang tidak amanat, dia menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo sholat ya, dia sendiri tidak sholat. Nah, itu namanya tidak amanat. Nah, kalau nabi itu pasti yang sudah dia sampaikan kepada umat itu dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Jadi kan ada pendapat ayat yang terakhir turun itu itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi justru pendapat yang kuat, pendapat yang terkuat, ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat ini. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Nah, dan surat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah. Surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah. Ayat yang terakhir turun, sebagian besar ulama mengatakan adalah ayat ini. Walaupun tetap terjadi khilaf di antara ulama. Sebab sebagian besar ulama mengatakan ayat ini sebetulnya turunnya sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kan ayat Al-Quran itu turunnya tidak beraturan. Nabi yang menentukan gitu. Ini ayat ini golongkan, masukkan ke surat Al-Maidah. Ayat yang ini masukkan ke surat ini. Tapi surat Al-Maidahnya, sebagian besar ayat-ayatnya itu turun di akhir surat Al-Maidah itu. Tapi ayat yang terakhir ini turunnya sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Maksudnya bukan ayat yang terakhir, ayat yang ke-67 ini ya. Sebelum peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang tidak menerima ahli tafsir. Kalau turunnya yang terakhir, terus bagaimana? Jaraknya begitu jauh sekali. Ini ini sebelum peristiwa hijrah, yang ini Al-Maidahnya di akhir umurnya Nabi Muhammad SAW. Berarti bisa sampai berapa tahun itu? Bisa 20 tahunan gitu ya. Terlalu jauh sampai Nabi menyempurnakan surat Al-Maidah itu dengan ayat yang turun 20 tahun yang lalu kira-kira gitu ya.
Tapi sebagian besar ulama tidak ada masalah. Kenapa itu jadi masalah? Sebab ayat-ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah saja. Di dalam riwayat disebutkan surat Al-Baqarah itu turunnya 10 tahun. 10 tahun baru lengkap surat Al-Baqarah itu. Karena jumlahnya memang banyak ayatnya. Tapi 10 tahun itu baru lengkap. Berarti ada yang ayat yang satu dengan ayat yang lain itu jaraknya 10 tahun di dalam satu surat. Jaraknya bisa 10 tahun. Jadi itu tidak masalah. Surat Al-Alaq umpamanya. Surat Al-Alaq itu 5 pertama, surat Al-Alaq awal wahyu diturunkan. Tapi surat ayat-ayat setelah itu sudah terjadi setelah dakwahnya Nabi terang-terangan. Di akhir ayat surat Al-Alaq itu kan berbicara mengenai apa namanya? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana 'alaq. Apa itu ayatnya yang terakhir itu? Ya, sanad'un nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Siapa itu? Perintahnya itu falyad'u nadiyah. Kalau mau suruh panggil gerombolannya itu ya. Kalau dia mau suruh panggil klubnya dia. Siapa yang dimaksud dia di situ? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan ganggu Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, Abu Jahal itu kalau nantang-nantang terus suruh panggil saya. Bukan dia saja, panggil sama kelompoknya. Dia karena dia punya anak buah pemuda-pemuda yang jago main pedang. Suruh panggil, jangan dialah, sama kelompok-kelompoknya sekalian. Sanad Zabaniyah, aku akan panggil malaikat Zabaniyah. Suruh ngadepin malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu yang nyiksa di neraka itu. Siapa yang mampu ngadepin Zabaniyah itu? Tapi itu ayat itu menunjukkan di ayat-ayat yang terakhir itu menjelaskan usaha Abu Jahal untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Berarti kan itu sudah dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW. Ayat 5 ayat itu dengan ayat yang terakhir dakwah terang-terangan jaraknya berapa tahun? Jadi ini maksud saya dalil ulama itu yang mengatakan ya ini ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW, bisa jadi turunnya beberapa kali gitu ya. Bisa jadi turunnya beberapa kali. Nah jadi ini khilaf lah di antara ulama begitu ya. Ada yang mengatakan juga dalam satu ayat ini yang satu turunnya di akhir, yang satu turunnya di awal. Wallahu a'lam. Yang jelas ini ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau pendapat Syiah lain lagi, kelompok Syiah. Ayat ini turun di akhir umurnya Nabi Muhammad SAW untuk suatu peristiwa penting. Apa peristiwa pentingnya? Menurut mereka, ini ulama tafsirnya Syiah ya. Nabi waktu itu tidak mau menyampaikan kalau setelah wafatnya dia itu diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud di sini apa namanya ayatnya? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Maksudnya balligh ma unzila ilaika itu sampaikan kepada umatmu, nanti penggantimu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau tafsirnya Syiah seperti itu. Tapi Nabi itu merasa ini sepupuku sendiri, masa aku nyampaikan ke orang-orang, penggantiku adalah sepupuku sendiri. Sama Allah diturunkan fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Walaupun engkau tidak nyaman, tetap engkau harus menyampaikan itu. Nah ini menurut pendapat mereka. Walaupun menurut saya ini sangat kurang pas gitu ya. Kurang pasnya kenapa? Dilihat dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini berbicara tentang ahlul kitab. Kok tahu-tahu ini ditafsirkan tentang Ali bin Abi Thalib. Nggak nyambung gitu ya. Kemudian yang kedua, baligh ma unzila ilaika, sampaikan
yang diturunkan kepada kamu tidak ada spesifik menyampaikan apa di dalam ayat ini. Kalau umpamanya penunjukan atau pelantikan Ali bin Abi Thalib setelah Nabi itu menjadi khalifah setelah Nabi itu adalah sesuatu yang sangat utama di dalam agama ini, pasti akan disebutkan juga di sini. Pasti akan disebutkan lantik Ali bin Abi Thalib, umpamanya lantik siapa setelah wafatmu hai Muhammad SAW. Kalau itu merupakan sesuatu yang pokok. Tapi di dalam ayat ini sifatnya umum. Artinya sampaikan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Kalau kamu tidak menyampaikan, maka kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuknya umum, bukan satu saja. Nah, makanya penafsiran ini juga menurut saya sangat tidak tepat. Nah, terus apa ini yang oleh Nabi itu tidak mau disampaikan? Bukan Nabi bukan tidak mau menyampaikan, tapi Nabi merasa dalam tanda kutip tidak nyaman saat menyampaikannya. Ulama juga berbeda pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat ada ayat-ayat di dalam Al-Quran ini yang mengultimatum orang-orang kafir. Agar mengultimatum itu artinya distempel orang kafir itu, mereka sudah tidak mungkin dapat hidayah lagi. Nah, ayat-ayat yang seperti ini itu menjadikan Nabi itu tidak nyaman saat menyampaikan ayat ini. Tidak nyamannya karena apa? Satu, karena Nabi itu dilahirkan, Allah menciptakan Nabi Muhammad itu memiliki tabiat rahmatnya yang luar biasa. Sama seperti wanita. Wanita itu, setiap wanita lahir, dia memiliki tabiat, memiliki rahmat lebih dari laki-laki. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir memiliki rahmat yang begitu besar yang tidak bisa dibandingkan dengan 1000 wanita pun. Rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi seorang ibu umpamanya, kalau umpamanya dia dapat kabar umpamanya, dapat SMS gitu ya dari langit umpamanya, terus dia bilang SMS-nya, anak kamu ini tidak mungkin dapat hidayah lagi. Gimana kira-kira? Dia pasti akan melawan itu kan, enggak, ini anak saya, bagaimana caranya anak ini supaya selamat. Nah, kira-kira itu terjadi pada diri Rasulullah SAW berlipat-lipat lebihnya dari itu. Dan yang lebih parah, ayat ini harus disampaikan ke orang-orang itu. Ada banyak sekali ayat di Al-Quran, umpamanya seperti tabbat yada abi lahabi wa tab, itu disebut namanya. Atau qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bayangkan, dan kalian tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Berarti kan ultimatum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ayat yang di atas ini. Nah, ini makanya berkaitan. Walau anna, andai kata. Oh, berarti kalian itu sudah tidak mungkin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal seperti ini itu Nabi pada saat membacakan ayat ini mikir, Nabi Muhammad ini berkali-kali, ya Allah, ini kalau saya sampaikan ini gimana ini orang-orang ini. Kita ketika umpamanya ada ahli maksiat datang ke tempat kita, Nabi itu paling suka narik orang, mendekatkan orang, karena rahmatnya yang begitu besar. Kadang-kadang hukum agama itu oleh Nabi disimpan bukan karena ingin menyembunyikan hukum itu, tapi takut kalau ini saya sampaikan orang itu belum mampu. Itu karena rahmatnya. Kita kan juga seperti itu kepada anak kita.
Kalau mau bicara kan kita sesuaikan dengan umurnya dia, daya tangkap dia. Nah, Nabi itu kira-kira seperti itu. Makanya kita lihat ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi tidak mau meninggalkan zina. Loh, maksudnya, iya saya mau masuk Islam tapi izinkan saya zina terus. Kata Rasulullah, ya sudah masuk Islam aja. Tapi yang penting jangan bohong, kata Rasulullah. Setiap datang ke majelisnya Nabi ditanya, kamu masih melakukan perbuatan itu? Tidak boleh bohong kan dia. Masih Rasulullah. Besoknya datang lagi ditanya lagi, masih kamu lakukan itu? Masih ya Rasulullah. Lama-lama sampai berhari-hari dia tidak enak sama Nabi Muhammad ini kok ditanya terus. Akhirnya dia tinggalkan. Dan ada beberapa peristiwa seperti itu. Nah, makanya kemudian ditegur oleh Allah SWT. Rahmatmu itu jangan menghalangi kamu untuk menyampaikan ayat-ayatku. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini pendapat ulama, dan ulama ini saya sampaikan. Wa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Allah akan melindungi kamu. Karena ahlul kitab itu merencanakan pembunuhan berkali-kali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan takut, sampaikan apa yang harus disampaikan. Sementara itu yang mengatakan ayat ini turun sebelum hijrah berkaitan dengan ucapan Sayyidah Aisyah. Dulu sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW itu rumahnya selalu dijaga. Karena takut nanti dimasuki orang-orang musyrik. Mereka punya keinginan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau di perjalanan, kemahnya dijaga. Kalau di kota Mekah, rumahnya dijaga. Sampai, kata Sayyidah Aisyah, sampai turun ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjagamu dari manusia. Mulai turun ayat ini, kata Rasulullah SAW, sudah tidak perlu ada penjagaan, karena Allah akan menjagaku dari manusia. Walaupun sebagian yang lain mengatakan Allah akan menjaga Nabi Muhammad SAW dari perbuatan makar manusia. Itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak akan mati terbunuh. Tidak akan mati terbunuh, karena Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dari makar manusia. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Nabi dari perbuatan jahat manusia. Tapi tidak selama-lamanya, cuma di masa itu. Di masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena di masa sebelum hijrah itu Allah berjanji akan menjaga Nabi dari perbuatan jahat manusia kepadanya, sebab Nabi Muhammad waktu itu masih lemah. Dengan beberapa gelintir sahabat saja yang bersama Rasulullah SAW. Tapi setelah Nabi hijrah, dijaga enggak? Setelah Nabi hijrah, perang, kena panah enggak? Kena panah, berarti tidak terjaga lagi kan? Kalau terjaga terus, ini pendapat ini ya, saya sampaikan ya. Ada yang mengatakan dijaga dari kejahatan manusia, dijaga badannya, tidak bisa ada yang lukai. Itu sebelum dia hijrah. Setelah dia hijrah, dia sudah bisa menjaga dirinya dalam tanda kutip dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjaga secara khusus. Allah tetap menjaga Rasulullah SAW, tapi tidak menjaga secara khusus, maksudnya tubuhnya Nabi tidak dijaga terus dari serangan orang-orang kafir. Buktinya setelah perang, Nabi Muhammad perang, ya kena berdarah Nabi Muhammad SAW.
berdarah Rasulullah SAW. Nah itu waktu hijrah ke Taif kena batu, itu belum hijrah, itu sebelum turun ayat ini. Sebelum turun ayat ini. Nah, jadi Allah itu kadang-kadang memberi keistimewaan. Ada yang keistimewaannya itu paten, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keistimewaan diberikan oleh Allah dalam diri seorang hamba itu yang temporary, tidak paten. Dalam kondisi-kondisi tertentu keistimewaan itu turun. Dalam kondisi tidak tertentu tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya keistimewaan terjaga dari serangan fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak paten. Tidak paten. Nah, kalau Nabi Muhammad saja seperti itu, apalagi manusia selain Nabi Muhammad SAW. Nah, kita umpamanya, kan banyak orang, saya Ustaz, ada yang tanya ke saya tadi pagi baca wirid komplit saya baca, kok masih serempet mobil ya? Hubungannya apa itu? Ya kalau Allah sudah menakdirkan kamu keserempet mobil, ya keserempet kamu. Ha? Saya sudah baca wirid sekarang sampai biar wibawa itu. Kok ada orang yang masih berani sama saya? Ya sudah, memang itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu tidak bisa terus-menerus kamu miliki, ya. Nah, seperti itu di dalam hidup. Begitu juga kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan. Ada Nabi Muhammad SAW melihat orang, dia bisa mengetahui masa depannya. Tapi ada juga yang Nabi tidak tahu. Ya sama Allah tidak dibukakan, dia tidak tahu. Atau dibukakannya tidak sempurna. Jadi dia tidak tahu secara sempurna. Kok bisa? Ya bisa saja. Karena dia itu kan bisa melihat karena Allah yang menunjukkan. Salah satu contohnya, waktu Rasulullah SAW mau pergi haji bersama para sahabat. Sudah siap semuanya dengan pakaian ihramnya. Tahun ini kita haji. Kenapa? Karena saya dapat visi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kalian semua berangkat ke Masjidil Haram, kita menunaikan ibadah haji. Berangkatlah. Karena walaupun mimpinya Nabi itu visi dari Allah. Pandangan ke depan. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ternyata sampai di Hudaybiyah tidak jadi haji. Tidak jadi haji Rasulullah SAW. Sampai dia harus ihsar, membatalkan hajinya. Sampai sebagian sahabat itu saking kecewanya, mereka datang ke Nabi, tanya ke Rasulullah, "A'anta Rasul? A'anta Nabi? Kamu Rasul betul toh? Nabi betul? Kok bisa salah gitu loh? Kok sampai kita ini tidak jadi haji? Padahal kamu sudah bilang haji." Ya, dia kan manusia. Manusia tapi basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak manusia biasa. Dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ada hikmahnya. Ternyata mimpinya Nabi haji itu bukan tahun itu. Mimpinya haji itu berapa tahun setelah itu. Tapi haji betul enggak? Haji betul. Nah, kalau Nabi saja bisa seperti itu, apalagi wali. Apalagi manusia biasa. Begitu salah sedikit kita hujat. Wah, ini palsu ini. Palsu dari mana? Dia tidak punya ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus yang ditelan ikan, ya. Itu dia meninggalkan kaumnya. Dihukum sama Allah sampai ditelan ikan itu, dia meninggalkan kaumnya. Kenapa dia meninggalkan kaumnya? Karena dia dengan mata hatinya, kasyaf, ya. Dengan mata hatinya, dia melihat kaumnya ini ingkar kepada dia, tidak ada yang beriman. Ditinggal oleh Nabi Yunus. Nah, seorang nabi itu tidak boleh dia melakukan suatu perbuatan kecuali ada petunjuknya dari Allah SWT. Dia belum dapat perintah ninggal,
ditinggal sama dia. Ditinggal Nabi Yunus itu ninggal kaumnya. Kenapa? Alasannya dia ini tidak mungkin beriman, lebih baik saya dakwah di tempat lain. Hah? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia akhirnya ditelan sama ikan paus, sampai akhirnya diajari doa oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Itu ya doanya. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Allah di Al-Qur'an, kalau dia tidak aku ilhami baca doa itu, la labitha fi bad'il hut ila akhir zaman. Dalam riwayat, kalau Nabi Yunus itu tidak baca doa itu, dia akan ada di perut ikan paus itu sampai akhir zaman. Nah, Allah ini baiknya dikasih kesulitan, dikasih doanya, dikasih jalan keluar. Nah, makanya kita kalau punya kesulitan katanya suruh baca doa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditambah sebelumnya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, karena dia berkeyakinan ya hayyu ya qayyum itu ismullah al-a'zam yang kalau kita ucapkan pasti langsung jadi. Nah, kita kalau punya kesulitan baca itu. Kalau enggak, setiap habis isya baca itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Baca 40 kali habis isya. Ingatkan kalau punya kesulitan supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan. Nah, ini jadi kemana-mana nih cerita Nabi Yunus tadi kan. Nah, keluar akhirnya dia dari ikan paus itu, sama Allah diperintahkan balik ke kaumnya, ternyata kaumnya itu beriman semua. Kaumnya yang dia lihat itu tidak beriman itu ternyata beriman semua. Loh, itu Nabi tuh, padahal Nabi. Lah bagaimana? Ya karena manusia itu bisa punya penglihatan, visi. Makhluk bisa punya visi karena Allah SWT memberi ilmu. Tapi visinya makhluk itu tidak sempurna seperti visinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Malaikat juga gitu. Malaikat waktu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku mau menjadikan manusia di muka bumi. Kata malaikat, ada ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kamu mau menjadikan makhluk yang nanti mencacarkan darah. Kok tahu malaikat? Di tafsir As-Sawi disebutkan karena malaikat itu punya pengetahuan, bisa melihat masa yang akan datang. Kamu mau menjadikan makhluk yang nanti berbuat kerusakan di muka bumi, mencacarkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini bertasbih memujimu. Kok kenapa kamu ciptakan makhluk yang seperti itu ya Allah? Padahal kami ini bertasbih memujimu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan inni a'lamu ma la ta'lam. Kamu punya pengetahuan hai malaikat, tapi pengetahuanku lebih luas daripada pengetahuan Allah. Lebih luas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu saat kita diberi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat ini, bisa lihat, ya jangan sombong. Belum tentu betul. Jangan juga bersandar dengan hal-hal seperti itu. Nah, apalagi kalau pandangan yang kita lihat itu kadang-kadang bertentangan dengan syariat, ya sudah ditinggal. Nah, begitu juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT, jangan bersandar dengan pandangan-pandangan mereka. Pandangan-pandangan mereka ini mentok semuanya makhluk. Jadikan hati kita tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih baik bagi hidup kita. Nah, kembali kepada ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kaum yang kafir di sini siapa? Kaum yang kafir itu kaum, sekelompok kaum yang menutup dirinya dari kebenaran.
yang dinamakan orang kafir itu, makanya kemudian kan sampai timbul pembahasan ya. Kafir atau non muslim? Loh, kemudian ada yang menyimpulkan ya non muslim itu kafir, selesai. Nah, tapi kalau saya lebih condong tidak semua non muslim itu kafir. Kenapa? Sebab kafir itu orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Kalau menutup diri dari kebenaran, berarti ada orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang pas, dengan cara yang benar. Menyampaikan kebenaran kepada orang yang non-muslim. Menyampaikan kebenaran dengan benar. Ada yang menyampaikan kebenaran bawa pedang lari-lari, bukan menyampaikan kebenaran. Maksudnya menyampaikan kebenaran dengan benar. Kemudian dia cuma sombong, dia tolak. Atau ini sudah betul-betul disampaikan dengan cara yang benar, dia tolak. Ini namanya kafir. Tapi kalau orang non-muslim, cuma tidak pernah ada orang Islam yang menyampaikan kebenaran kepada dia. Tidak ada orang Islam yang datang ke dia, kemudian menyampaikan kebenaran terhadap non-muslim itu. Apa orang ini disebut kafir? Dia tidak nolak apa-apa kok. Dia tidak menutup dirinya, tapi tidak ada orang yang datang kepadanya untuk memberi petunjuk. Ya ini bukan orang kafir. Ini bukan orang kafir. Makanya orang yang tidak muslim, tapi dia tinggal di gunung umpamanya. Tinggal di gunung. Belum pernah ada pendakwah yang datang ke dia. Belum pernah ada yang menjelaskan kepada dia itu tentang petunjuk Islam. Kemudian dia mati, dia tidak di neraka. Dia tidak di neraka, tidak ada yang pernah berdakwah. Bukan cuma itu, sekelompok kaum yang mati, padahal Allah SWT belum mengutus Rasul, utusan kepada kaum itu, tidak disiksa oleh Allah SWT. Nah, Allah itu maha adil. Nah, mungkin dia memaksakan sesuatu kepada orang yang tidak punya kemampuan. Jadi siapa yang disebut kafir-kafir di dalam Al-Quran ini? Yang disiksa kekal, yaitu orang non-muslim yang menutup dirinya dari kebenaran Islam. Setelah disampaikan. Nah, disampaikan itu bisa jadi pendakwah datang ke dia menyampaikan kebenaran Islam. Nah, kalau sekarang kan lewat channel-channel macam-macam gitu ya. Boleh nanya dulu nggak? Nanti tanya. Catat dulu. Ini yang dinamakan kafir. Jadi di dalam Al-Quran juga innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari kelompok ahlul kitab, yaitu dari kelompok Yahudi, dari kelompok Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Fi nari jahannama khalidina fiha, tidak ada abada, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu termasuk rahmatnya Allah itu, kalau nyebut neraka tidak ada abadanya. Di dalam Al-Quran itu neraka yang pakai abadan itu cuma 3 ayat kalau tidak salah itu ya. Lainnya kalau nyebut neraka tidak ada abadannya. Di antaranya di surat Jin itu, giliran neraka Allah nyebut abadan. Lain-lainnya tidak ada. Kalau neraka Allah tidak pakai abadan, selama-lamanya enggak. Khalidina, kekal, abadan itu takkid lagi ya. Tapi karena rahmatnya Allah SWT, kalau nyebut neraka khalidina tidak pakai abadan. Tapi kalau surga pakai abadan. Nah, innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kalau surga baru abadan. Nah, kalau neraka tidak ada abadannya, tapi cuma ada di 3 ayat yang ada abadan. Dari banyaknya ayat itu. Nanti coba dicek lagi ya. Nah, berarti yang dimaksud
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yaitu orang-orang musyrik di sini. Sabi itu penyembah patung, pokoknya agamanya bukan agama samawi gitu ya. Dan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani yang sudah diajak masuk Islam tapi dia membangkang, itu yang namanya orang kafir. Orang kafir yang kekal di dalam api neraka, yang disebut dalam ayat seburuk-buruknya manusia. Selebihnya tidak seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan setiap umatnya untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, mengajak semua orang itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi umat Islam itu harusnya tidak ribut masalah politik, tidak ribut masalah mau pilih calon A atau calon B. Umat Islam itu tidak ribut masalah kunut, masalah madhab, ini Muhammadiyah, ini mau NU. Tidak ribut juga masalah nasab. Ya Allah, pusing masalah nasab diributkan. Yang ini keturunan Nabi, yang ini bukan keturunan Nabi. Oh, tidak penting semuanya itu. Ributnya apa? Ribut masalah banyak orang yang belum dapat hidayah Allah SWT. Ayo kita keluar. Sementara kita ribut urusan yang tidak penting itu, berapa banyak orang setiap menitnya mati dalam keadaan tidak mengenal Islam, mati dalam keadaan tidak baik. Nah, ini tugasnya siapa? Nabi Muhammad sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, para tabi'in tidak ada. Tugasnya siapa? Ya tugasnya umat Islam yang ada di zaman ini, menyampaikan dengan lisan, mengajak mereka dengan lisan, dengan perbuatan. Malam angkat tangan berdoa, ya Allah, doakan mereka, orang-orang yang belum dapat petunjuk Allah SWT. Ada orang baiknya luar biasa, usianya sudah 60, 65 tahun, 70 tahun, baik luar biasa, tapi sama sekali tidak pernah sujud kepada Allah SWT, tidak kenal Nabi Muhammad. Ya Allah, kita kalau lihat kesian. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, kasihan sekali. Angkat tangan, doakan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Permulaan, jadi satu ayat aja, tidak usah banyak-banyak. Nanti insya Allah kita lanjutkan pemanasan. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita baca doa dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya tadi bisa dilanjutkan. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya.